Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 6 kalor. Kita fokuskan pada materi pengaruh kalor pada perubahan wujud. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 160 sampai 162 untuk siswa kelas 11 SMA. Pengaruh kalor pada perubahan wujud. Wujud zat ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Apabila suatu zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Untuk persamaan kalor yang diperlukan saat masa zat terjadi perubahan wujud dinamakan kalor laten. Kalor laten memenuhi persamaan seperti ini. Q sama dengan M dikali L. Q kalor, M massa, L kalor laten. Zat yang mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair atau melebur dinamakan kalor lebur. Sedangkan ketika membeku dinamakan kalor beku. Besarnya kalor lebur sama dengan kalor beku. Zat mengalami perubahan wujud dari cair ke uap atau menguap dinamakan kalor uap. Sedangkan ketika mengembun dinamakan kalor embun. Besarnya kalor uap sama dengan kalor embun. Kita perhatikan tabel 6.2, kalor lebur dan kalor uap berbagai zat. Ini nama jenis zatnya dan ini adalah besaran kalor leburnya dan ini besaran kalor uapnya. Ayo berpikir kritis. Apakah ada perbedaan titik didih jika air dimasak di lokasi sekitar permukaan air laut dengan air yang dimasak di lokasi sekitar puncak gunung? Berikan penjelasan fisiknya. Titik didih pada permukaan laut lebih tinggi daripada di sekitar puncak gunung. Semakin tinggi lokasi permukaan laut, semakin kecil tekanan udara. Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar. Kalor diperlukan oleh suatu zat untuk mengalami perubahan wujud serta kenaikan suhu. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini adalah titik S. Jika S mendapatkan kalor, akan berubah menjadi air disebut dengan melebur. Sebaliknya, jika air mendapatkan kalor, membeku akan menjadi es. Sedangkan air kalau menguap akan menjadi gas. Gas jika mengembun akan menjadi air. Ini adalah perubahan suhu terhadap perubahan wujud. Ayo cek pemahaman. Nomor 1, berapa kalor yang dibutuhkan agar es bermassa 500 gram bersuhu negatif 4 derajat Celcius menjadi uap bersuhu 100 derajat Celcius. Data kalor jenis, kalor lebur, dan kalor uap laten dapat dilihat pada tabel 6.1 dan 6.2. Kita perhatikan tabel 6.2 dan tabel 6.1. Kita bahas nomor 1. Diketahui massa es, maka kita tulis di sini ME sama dengan 500 gram. Karena di sini satuannya adalah kilo, kita rubah ke kilo sama dengan 0,5 kilogram. Suhu es yaitu negatif 4 derajat Celcius. TE sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Menjadi uap bersuhu 100 derajat Celcius. Uapnya berupa air, maka suhu air TA sama dengan 100 derajat Celcius. Data kalor jenis, kalor lebur, dan kalor uap laten dapat dilihat di tabel ini. Kita jawab. Yang ditanya di sini adalah Q-nya. Kita harus ingat persamaan Q sama dengan M dikali L. Atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalian bisa melihat video-video pada sebelumnya.
Sehingga kalor sama dengan massa es dikali C kalor jenis S dikali suhu S ditambah massa S dikali L-nya kalor laten ditambah massa air dikali kalor jenis air dikali suhu air ditambah massa air dikali kalor latennya. Massa S yaitu 0,5. Kalor jenis S 2100. Suhu S di sini negatif 4 derajat Celcius. Negatif menandakan bahwa dia di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga kalau ditaruh di persamaan sama dengan 4. Ditambah massa S 0,5. Kalor laten S, kita perhatikan di sini, karena S akan menguap, yaitu 2.256.000 ditambah massa air sama dengan S-nya 0,5. Kalor jenis air di sini sudah kita revisi pada video sebelumnya, 4.200 dikali suhu air 100 ditambah massa air 0,5. Kalor jenis air saat kalor lebur yaitu 334.000. Kita operasikan, ini adalah hasilnya 4.200 ditambah yang ini hasilnya 1.128.000 ditambah yang ini 210.000 ditambah kalau yang ini 167.000, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1.509.200 Joule. Maka ini adalah kalornya. Nomor 2, sejumlah air dengan suhu 30 derajat Celcius diberikan pada es bermassa 100 gram dengan suhu negatif 5 derajat Celcius. Jika hanya 50% es yang mencair, berapa massa air yang dicampurkan? Kita siapkan kembali tabel 6.2 dan 6.1. Nomor 2, diketahui suhu air TA sama dengan 30 derajat Celcius. Diberikan pada es bermassa, jadi massa es di sini 100 gram. Kita jadikan kilo 0,1 kilogram. Dengan suhu negatif 5 derajat Celcius. Suhu es negatif 5 derajat Celcius. Jika hanya 50% es yang mencair, berapa massa air yang dicampurkan? Maka yang ditanya di sini adalah massa air. Kita jawab. Kita menggunakan asas Black. Asas Black mengatakan kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Kalor yang diterima yaitu mengalami massa S dikali C kalor jenisnya dikali perubahan suhunya ditambah massa S dikali kalor laten. Sedangkan kalor lepasnya yaitu massa air dikali kalor jenis air dikali suhu. Massa S 0,1. Kalor jenis
S di sini 2100. Suhu S negatif 5 derajat Celcius. Karena ini negatif menandakan bahwa di bawah 0 derajat. Berarti di sini kita tulis 5. Ditambah massa S 0,1. Kalor latennya S yaitu air saat kalor lebur 334.000 sama dengan massa air. Kalor jenis air 4.200 dikali suhunya yaitu 30. Ini kita operasikan, hasilnya adalah 1050 ditambah yang ini kita operasikan, hasilnya 16.700 sama dengan yang ini kita kalikan 4.200 kali 30 126.000 dikali massa A. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya 17.750 sama dengan 126.000 massa air. Sehingga massa air sama dengan 17.750 dibagi 126.000. Sehingga massa air sama dengan 0,14 kg. Demikian materi pengaruh kalor pada perubahan wujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.